yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua bangkit berdiri. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat silakan duduk. Mari kita mulai kebaktian kita dengan rasa syukur. Kita akan panjatkan pujian kita dari WN nomor 125 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau
di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam Mazmur 32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Lalu berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengar dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu kita hari ini, tertulis dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-55. Kita akan membaca secara responsorial. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan kekuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang sombong hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolak
Israel hambanya, karena ia mengikat rahmatnya. Seperti yang menjanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita susah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.
Duduk. Lagi namanya. Ini zaman titik di Budiata, di Gagasan, di Dua minggu, 5 Misericordias Domini, Nabar-nabaran, Asmirohan, Yehovah Tanah, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, kesamaan betul-betul hayat di hidup. Satu minggu, Marmas Miroha di Bagasan Yehovah, meninggal bahasa Indonesia, bergembira di dalam Tuhan. Agama Icing nomor agama. Tupat minggu 10 April 2026 5 tugas kuliah. Pertanyaan di Patupa Huriat tadi pertanyaan sentak 5 dari rumah tanggal 24 April 2026 pukul 10 siang mana masuk yang warning. Di sektor sadar 5 ibadah di aman ya kemalaupun yang untuk cabara alam nasidah di CPI. Di sektor 2 5 ibadah di aman Gen Purba inani korupsi hobi bagas nasidah di Cilampuni. Sektor 3 di bagas di aman nasi galini inani korupsi hobi bagas nasidah di standar indah Banjaran. Di sektor 4 5 di bagas di aman JB Sihomri inani korupsi bolon alamat nasidah di kompleks rancaman nasidah. Bagaimana aminan laut markohosi pertanyaan ini. Parpusoran Parjamita Saresok Bandung Raya. Di Minggu Sadarion di Paresok Pado Parpusoran Parjamita Saresok Bandung Barat. Nama Jamita di Budiata Minggu Pagi 5 Inang Pendeta Petri Bulu Sihomri SPH MPDK. Nasida Perdita Fungsional HKBP Bandung Barat. Dan uluan di Budiata Marjamita di HKBP Bandung Barat pukul 10 Sadari. Selamat datang di Pinang Pacitanami. Selamat akobasi malam di HKBP Soreang. Ruas ketiga. Di Bagasan Minggu Sadarion Pindah Harwason ma keluarga Aman Predi Simamora inangi Lamria Boru Nababan Dolu Yanakon Nasida Iman Mike Brian Anokim Simamora Edward Nathanael Simamora Dot Requel Edelia Simamora Nasida Markuta di Komplek Geraha Rancamanya ruas sektor 4. Nasida pindah Uria tu HKBP Sumbersari Resort Bandung Barat. Tatangnya koma asal Bagasan naik pasun Nasida di Uria naik baru. Tikting Nasoran di bahasa-bahasa Wartalo Sada danak boru di keluarga Aman C Tarihoran inangi boru Takubolon Namarkuta di Patrol Sukabumi Sukamukti Resort sektor 4 seorang dan nanaki iman di hari Minggu tanggal 10 April 2026 di Pasto dan nanaki suara songoninang natorasna Iramonti Tuhan. Poin papituhon perayaan Paskah bersama umat Kristen sebandung Raya. Di Patupa Okumenedo perayaan Paskah bersama umat Kristen sebandung Raya tahun 2026. Nah di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 April 2026 masuk pukul 10 pitu manang jam 5 sore sahatu jam pitu borni. Maringanan di GUP Bandung Jalan Kalipa Apoh nomor 42 Bandung. Pendaftaran di share di Parhala Doma tu grup WA sektor. Poin pawaluhon ulangan mangapuli di Patupa Huriat pada ulangan mangapuli 5 tu keluarga Aman Ed Damanik inami boru sialaga
di sektor 4 Ima di hari Selasa tanggal 21 April 2026 masuk pukul 7 pagi nama lama di Lewong Kaleng Pinangidoma Asaroma Dohoti Ulauni Ima Dewan Do Seksi Diakonia Huria Parhalado Dohot Ruas sektor 4 pengurus seksi Ama Dohot Seksi Perempuan di Huriata. Poin pasiahon sermon bersama guru-guru sekolah minggu sadistrik di Patupa HKPP Distrik Sabtu lalu Jabar Tendiedo Ima sermon bersama guru-guru sekolah minggu Ima di hari Selasa tanggal 21 April 2026 masuk pukul 6.30 sahatu pukul 8.30 via Zoom Pinangidoma tu saluhutna akka guru-guru sekolah minggu di Huriata Madohoti kuliah Pulau ini. Poin pasapuluhon jadwal padidion nabadia bisa kami perhalado di Huriata do Pulau Sang ramen padidion nabadia 5 di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 Pinangidoma natoras naneng mabuat yanak kona majalo sakramen padidion nabadia asa didaftar homa aka situan sektor nabe asa sadahon jadwal maka tidakon hapus jauh di Huriata ujian tulis Sabtu siang Mei 2026 masuk pukul 4 sore. Paduahon ujian lisan Rabdohok Naturasna Minggu 10 Mei 2026 dung sidung Minggu siang pukul 2 siang. Retreat belajar sidi Sabtu 1 Minggu 10 saat tanggal 10 Mei 2026. Ibadah pemberangkatan sidi Sabtu 27 Mei 2026 pukul 6 sore. Maka tijakon hakursiawan Ima di Minggu tanggal 24 Mei 2026 di Parmingguan siang jam 11. Pinangidoma tuan anak toras anak pernah nenek maka tijakon hakursiawan asal mengarai di nasinya. Di hamu saluhut ruas nami. Nah, ulang tahun siang tanggal 10 siang saat tanggal 25 April 2026 Parhalado Pasahaton selamat ulang tahun Tusalut Ruas nama ulang tahun jaga di pasu-pasu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami peroleh hati yang bijaksana Mazmur 10 ayat 1-2 sohoni matikting di bagasan minggu tadi bagasan tijon noeng pertijanon pasahat taima kor amasio dilanjutkan makna musik itu porna kosong oleh Kisyan pamanganmu sa pikiri harian
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Yang di lantai bawah kami sampaikan shalom. Lantai bawah. Yang di lantai atas remaja Naposo Bulung, Horas. Luar biasa. Semua kita Horas. Kita akan menerima firman Tuhan untuk minggu hari ini dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 10 sampai 19. Begini firman Tuhan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala lasyatnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarkannya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan semal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu pemuda yang Tuhan kasihi, apakah saat ini semuanya bersuka cita? Ada amin? Di rumah ada sukacita? Atau ada berbada di rumah? Wah, amin, bintang saya. Wah, bahaya loh. Ada berbada di rumah, amin. Wah. Minggu hari ini, Amalinam, anak-anak muda yang Tuhan kasihi, kita diberitahukan bahwa Misericordias Domini, bumi ini penuh kasih setia Tuhan. Kalau dikatakan penuh, berarti apa anak-anak muda? Berarti tidak ada yang kurang ya, cukup. Jadi ini menjadi semangat bagi kita sebenarnya ketika dikatakan Gok Asimiroha di Jehovah Dotano. Gok, ada yang kurang, penuh. Maka di tengah-tengah
keluarga juga. Barangkali ada yang bersedih, ada yang sedang bergumul, maka dengan cepat mama, papa, anak-anak langsung mengingatkan Misericordias Domini, bahwa bumi ini penuh kasih setia Tuhan, keluarga ini penuh kasih setia Tuhan, anakku kau penuh kasih setia Tuhan, bahwa tidak ada lagi yang kurang. Amin. Kita akan telusuri firman Tuhan hari ini. Ketika kita semua mengatakan bahwa kita bersuka cita, apa alasan kita bersuka cita? Boleh kita sebutkan? Yang pertama, kesehatan. Apalagi yang Mahina? Lancar ekonomi. Amin. Anak-anak muda kenapa bersuka cita? Karena apa? Karena dapat pacar baru. Belum ya? Ya jangan dulu kalau masih sekolah. Belum. Karena dapat pekerjaan. Karena semua baik-baik saja. Karena diberikan napas kehidupan. Karena diberikan kesehatan. Semua ini benar adanya. Tidak ada yang salah ketika kita bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan. Dan itu adalah kecenderungan yang terjadi atau menjadi alasan secara umum di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kalau kita jujur Ramanginang, kaum muda yang Tuhan kasihi, bahwa semua alasan kita bersuka cita itu hanya bersifat sementara. Ya, bagaimana kalau dikatakan sementara berarti bisa berubah. Yang sehat bisa menjadi bagaimana? Apakah masih ada sukacita ketika situasi itu berubah? Ketika kita katakan perekonomian masih baik-baik saja, ternyata ada perubahan. Perekonomian terjadi goncangan. Pertanyaannya, apakah masih ada sukacita? Ketika ada kegagalan, apakah masih ada sukacita? Ketika di PHK, apakah masih ada sukacita? Ketika jodoh belum juga kunjung datang, apakah masih ada sukacita? Ketika masih luar biasa ini. Nah, ketika jodoh belum datang, masih ada sukacita? Masih. Puji Tuhan. Ketika anak belum hadir di tengah-tengah keluarga, apakah masih ada sukacita? Masih, sokuna kaleno masih ini, ya kan? Nah, itu sebabnya kecenderungan tadi mengingatkan kita bahwa memang benar berkat Tuhan ini yang mendorong kita bersukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kita kasihi, kalau sukacita ini hanya bergantung pada situasi berkat Tuhan, maka boleh dikatakan sukacita itu akan mudah juga goyah. Dan disinilah firman Tuhan pada minggu hari ini menjadi pegangan untuk kita atau mengingatkan kita semua bahwa sukacita yang sebenarnya bagi orang-orang percaya adalah ketika Tuhan masih setia. Amin. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan masih menyertai, ketika kita mampu menjawab, ketika kita memastikan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarganya. Boleh dipastikan Ramanginang, anak-anak muda boleh dipastikan apakah Tuhan masih hadir di tengah-tengah keluarga? Di rumah masing-masing apakah Tuhan masih hadir? Maka ketika kita boleh memastikan itu, di sanalah sebenarnya letak sukacita orang percaya. Karena itulah kasih Allah yang akan memelihara kehidupan kita dalam
perjalanan proses yang teradam berubah-ubah ini tidak selalu ada berkat dalam kehidupan kita, atau dalam perjalanan kehidupan ini terkadang tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita doakan. Tetapi kita percaya bahwa Kristus itu hadir, selalu hadir. Kristus itu selalu kita undang untuk bersama-sama dengan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang Tuhan kasihi, kita belajar dari seorang Habakuk. Ini sangat luar biasa perjalanan Habakuk ini. Dia sedang menghadapi, berada dalam situasi yang boleh dikatakan krisis secara total. Kalau dikatakan krisis secara total, perekonomian dalam semua aspek kehidupan terjadi krisis. Di mana bangsa Yehuda pada saat itu juga bahwa mereka sedang dijajah. Bangsa yang besar, bangsa Babel akan menjajah mereka, yang dengan kejamnya memperlakukan mereka, menjara dan menghancurkan kota-kota juga. Kemudian mereka akan ditawan. Ini artinya bahwa mereka akan mengalami perang, penghancuran dan pembuangan. Maka pelan-pelan akan kehilangan tanah, rumah, dan tanah airnya. Kemudian dikatakan di ayat 17 itu, ini yang sangat-sangat luar biasa kita baca, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Dalam situasi krisis di seluruh aspek kehidupan, tetapi ada pengakuan iman dari seorang Habakuk. Dia mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dikatakan dengan situasi kesulitan itu, namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah kesaksian iman yang sungguh-sungguh luar biasa dari seorang Habakuk. Ya, ketika dikatakan pohon ara ini tidak akan berbunga, tentu kita tahu bahwa pohon ara ini adalah simbol dari kesuburan daripada bangsa Israel pada saat itu. Kemudian boleh juga dikatakan bahwa ketika pohon ara berbunga, ini adalah tanda akan adanya panen. Ini adalah tanda bahwa masa depan itu menjanjikan, bahwa kemakmuran akan diterima. Tetapi ternyata dikatakan bahwa pohon ara tidak akan berbunga. Maka harapan ekonomi, kesejahteraan menjadi gelap karena tidak berbuah. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pohon anggur tidak akan berbuah. Padahal ini adalah, kita ketahui, ini merupakan kebun utama di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri, bahan untuk minuman, dan juga anggur ini adalah simbol sukacita di tengah-tengah pesta. Ya, barangkali kita langsung mengingat perkawinan di Kana, ketika anggur sudah mulai habis, busisauma jolma natoropi. Kemudian secara khusus Maria menjumpai Yesus. Karena ini adalah simbol daripada sukacita. Jika ini nanti diketahui oleh kaya larak ramai, orang-orang banyak, maka akan terjadi keributan. Itu sebabnya diam-diam Maria mau menjumpai Yesus. Dan apa yang terjadi?
Inilah mukjizat yang pertama di Kana, air berubah menjadi anggur. Tetapi dalam firman ini dikatakan tidak akan berbuah. Kemudian dikatakan juga bahwa pohon zaitun akan gagal juga menghasilkan. Ini adalah penghasil minyak. Ya, untuk makanan, untuk lampu penerang. Dan bagi orang Yahudi ini juga dipakai untuk minyak urapan. Maka akan mempengaruhi di tengah-tengah kehidupan, rumah tangga, peribadahan, dan lain sebagainya. Maka terjadi krisis. Terjadi krisis di dapur, di rumah, dan juga ibadah. Ini juga yang sedang kita khawatirkan di tengah-tengah persoalan di Timur Tengah ini, yang mempengaruhi ke seluruh dunia. Selanjutnya dikatakan juga bahwa domba dan segala binatang tidak ada lagi di kandang. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa ini kalau dikatakan hewan-hewan yang disebutkan dalam teks ini adalah boleh dikatakan yang dipekerjakan. Yang dipekerjakan untuk sawah dan membajak ladang dan lain sebagainya, tetapi tidak ada lagi. Ya, jadi situasi ini boleh dikatakan kehancuran total akan terjadi di tengah-tengah situasi bangsa itu. Maka Amanginang dalam situasi itu ketika tidak ada panen, ketika tidak ada minyak di rumah untuk memasak, ketika kandang domba juga sudah kosong, tidak ada lagi, apakah kita boleh mengatakan Tuhan itu baik? Apakah kita masih mengatakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik? Atau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sakit, penyakit, atau sesuatu yang kita sebutkan tadi, apakah kita masih mengatakan Tuhan itu baik? Ini yang harus menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Maka seharusnya sebagaimana Habakuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik bukan karena situasi baik. Ada amin? Setuju nggak untuk itu? Tuhan itu baik bukan karena situasi di keluarga Amanginang baik-baik saja. Maka sukacita itu seharusnya tidak tergantung apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman akan Tuhan ini begitu pentingnya. Mengingatkan atau menyadarkan diri kita tentang siapa Tuhan itu betapa pentingnya. Karena itu yang akan mempengaruhi kita dalam perjalanan proses kehidupan ini. Itu yang pertama, poin pertama yang mau kita lihat dari nats ini. Pemahaman akan Tuhan itu atau kesadaran akan keberadaan Tuhan itu sangat penting. Kita lihat di ayat 10 sampai ayat 15. Ini sangat luar biasa. Matahari, bulan, semuanya bisa sesuka Allah. Bagaimana ini redup atau terang, ini ada dalam kekuasaan Allah. Ini berarti menggambarkan kemahakuasaan, kemahabesaran Allah, bahwa Dialah Pargogo Naso Hatudosan. Ini berarti sebesar apapun masalahmu Amanginang, anak-anak muda, kita harus pahami bahwa Allah itu lebih besar. Ada masalahmu Amanginang? Ada? Anak-anak muda ada masalahnya? Enggak ya, beres semua? Dia dong, enggak, sudah enggak. Sebesar apapun masalah yang nada baru kilhon yang kita hadapi, apa sekarang yang membebani keluarga? Apa sekarang yang membuat hati dan pikiran kita gelisah? Apa sekarang yang membebani kehidupan kita? Tetapi
kita harus menyadarkan diri kita bahwa Allah itu lebih besar kuasa dan kasih-Nya untuk menolong kita semua. Amin. Orang percaya bukan berarti tidak menghadapi masalah. Tetapi orang percaya yang beriman, dia akan memiliki kekuatan. Seperti dalam teks ini dikatakan, bagaikan rusa di tengah pegunungan, dia tetap dapat, gunungnya bukan menjadi hilang, bebatuannya bukan menjadi hilang, tetapi Tuhan berikan kekuatan kepada kaki rusa ini sehingga dia tetap dapat berjalan, berlari dan lain sebagainya. Dan saya juga percaya bahwa Amang dan Inang juga adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Itu sebabnya dalam semua pergumulan kehidupan kita ternyata masih bisa hadir di rumah ibadah ini. Bagat do penistikna mekana el sedo mamakil sedo naki kami nang bagat do amuhida. Apa ya dong do na di pergumulan di tonang-tongan di keluarga. Tetapi itu bukan menjadi penentu kita bersuka cita atau tidak. Keadaan boleh berubah, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan kita berubah, penghasilan kita berubah, situasi dunia ini boleh berubah, tetapi yang harus kita pegang selalu bahwa Tuhan tidak berubah. Amin. Maka ini yang menjadi kekuatan kepada kita. Toema tiki songoni majo inato. Tapi pos rohana laho ulau-ulaun dohot roy bana, dia tidak pernah berhenti untuk datang beribadah. Amang Inang yang kedua, poin kedua yang perlu kita lihat dari Habakuk ini, bahwa ternyata manusia itu juga perlu mengakui kelemahannya. Ini kita lihat di ayat 16. Ketika dia melihat kekuatan Tuhan dari ayat 10 sampai 15, dia bukan langsung mengatakan Tuhan aku sudah kuat, Tuhan aku sudah merasa aman. Bukan. Tetapi apa yang dia katakan? Dia juga ternyata bersuara kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bibirnya, tubuhnya, keseluruhan hidupnya bergetar. Dia masih dalam ketakutan. Orang beriman bukan berarti tidak pernah takut. Tetapi atau orang beriman bukan berarti selalu kuat. Tetapi ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita takut, ada saatnya kita hampir menyerah. Dan Tuhan sebenarnya tidak menolak itu. Bahkan boleh kita katakan takut itu manusiawi, tetapi jangan berhenti di dalam ketakutan. Karena apa? Karena kepastian kita tadi ada Tuhan yang menolong kita. Barangkali kita masih mengingat satu ilustrasi yang sangat familiar. Ketika sebuah kapal di dalam lautan yang berisi banyak penumpang dengan menghadapi ombak yang sangat besar, angin yang sangat kencang, semua orang panik. Tetapi seorang anak hanya santai saja bermain, sehingga orang mengatakan, kenapa kamu tidak takut? Maka jawabannya, yang bawa kapal ini kan bapakku, pasti aku aman di sini. Itu yang dia katakan. Karena ini juga menjadi pembelajaran bagi kita atau keluarga kita. Apa goncangan yang terjadi di keluarga? Apa doa-doa yang belum terkabulkan di tengah-tengah keluarga? Itu boleh saja terjadi. Tetapi kita pastikan Allah itu terus bersama-sama dengan kita. Dan gabe macoho atong namartan yang ibana. Dan gabe macoho ibana laho markor memuji Tuhan. Dan gabe macoho ibana laho maulahu nakaulau nadingga di tengah-tengah ibulia nang di parmulua siganupari. Karena apa? Kita harus memastikan siapa yang memegang kemudi hidupmu. Dan poin ketiga, pilih mamarlas niroha di bagasan Tuhan. Bukan karena keadaan kita tadi yang kita sebutkan itu. Itu bisa saja berubah, bisa saja hilang. Tetapi pastikanlah sukacita kita itu
karena kita berada di dalam Tuhan. Masih di dalam Tuhan, amin. Amin. Terpujilah Tuhan ketika kita mengatakan bahwa kita ini hidup di dalam Tuhan. Ini bukan soal perasaan, tetapi keputusan iman yang harus kita lakukan. Bukan karena semuanya baik, tetapi karena Tuhan tetap baik. Kita ingatkan semua orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu tetap baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita sampai kepada misericordias Domini. Kita terima bahwa bumi ini, keluargamu penuh dengan kasih setia Tuhan. Maka kita boleh bersuka cita meskipun masalah belum selesai. Karena apa? Karena sukacita itu bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Amanginang, firman Tuhan ini sungguh luar biasa dari kehidupan Habakuk ini. Dia mampu menyaksikan imannya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena dia sudah memastikan dia bersama dengan Tuhan. Maka pastikan saja di tengah keluarga kita itu ada Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita ada Tuhan. Kita pastikan saja, kita buka hati dan pikiran kita supaya Tuhan benar-benar kita hadirkan, kita undang, bukan ditutup hatinya, bukan ditutup pikirannya dengan firman Tuhan, tetapi kita mengundang Tuhan itu bersama-sama dengan kita, maka kita akan seperti rusa. Kita bukan menjadi, semua masalah bukan menjadi beres, tetapi kita akan diberikan kekuatan untuk melewati setiap proses ini dan menghantar kita dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi yang mengubah hidup itu bukan situasi, tetapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, yang begitu luar biasa terus-menerus mengasihi kami. Hingga saat ini kami merasakan penyertaan-Mu, menolong kami dalam setiap proses perjalanan kehidupan yang terkadang kami merasakan kesulitan. Oleh karena sakit penyakit, oleh karena perekonomian, oleh karena masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, atau mungkin saja masalah anak-anak kami. Tetapi sekarang kami menyaksikan betapa Engkau begitu mengasihi kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami senantiasa bahwa kasih Allah senantiasa penuh di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga ini menjadi kekuatan, menjadi sukacita dalam menjalani proses kehidupan ini. Bapa di sorga, berkati keluarga demi keluarga, Amang Inang, semua anak muda yang hadir di tempat ini. Engkau mengetahui setiap hati mereka. Engkau mengetahui keberadaan keluarga mereka. Engkau mengetahui pekerjaan mereka, setiap pengharapan-pengharapan mereka. Mari Tuhan, curahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga Amang Inang, suami istri di tengah-tengah keluarga senantiasa bersehati dalam perjalanan keluarga mereka, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang hormat, taat, mengasihi orang tua dan saudara-saudara mereka. Sehingga kami semua dimanapun berada dalam setiap pekerjaan kami sungguh senantiasa percaya bahwa Allah terus-menerus bekerja mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu kami akan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan dirinya mengikuti ujian dalam proses peningkatan pendidikan dari SMA menuju perkuliahan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam mempersiapkan diri mereka masing-masing.
sehingga mereka benar-benar sungguh-sungguh belajar mempergunakan waktu dan kesempatan itu. Dan tolong mereka untuk memperoleh nilai yang terbaik, bahkan memasuki perguruan tinggi negeri yang mereka idam-idamkan, sehingga orang tua mereka, keluarga mereka bersukacita. Engkau tolong Tuhan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan perekonomian, dalam pergumulan rumah tangga. Mari Engkau hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi kuat dan lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, dalam proses perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian rencana program kerja di tengah-tengah gereja ini. Mari Engkau memberkati Amang Pendeta bersama seluruh majelis gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Mereka boleh bersehati melakukan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bahkan Engkau juga memberkati keluarga demi keluarga para majelis gereja. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang bergumul. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka juga senantiasa akan tetap hadir dalam persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin kami. Curahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Bahkan para pemimpin di tengah-tengah dunia ini, kami rindu kedamaian, perdamaian. Biarlah mereka lebih mengutamakan itu, sehingga semakin kondusif di tengah-tengah bangsa dan negara kami dan juga dunia ini. Tuhan, ketika jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, mari Engkau memberkati mereka dalam perjalanan, dalam melanjutkan berbagai aktivitas mereka sepanjang minggu ini. Ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak berdiri di hadapan-Mu memohon berkat-berkat-Mu. Demi Kristus Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Amang Inang, kaum muda yang Tuhan kasihi, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita bernyanyi. Oh
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.